Waktu berjalan begitu cepat. Bumi masih berputar dan mentari terbit dari timur. Lebaran pertama untuk Alea dan Saha begitu berkesan. Pertama kali mereka merayakan Idul Fitri sebagai suami istri. Sejak kehadiran Lira menguji rumah tangga mereka dan menyulut kesalahpahaman antar mereka, hubungan keduanya semakin harmonis. Baik Saha maupun Alea sama-sama belajar untuk lebih menghargai satu sama lain. Rasa cinta keduanya semakin kuat. Saha tak pernah lagi menanggapi chat dari mahasiswi atau rekan perempuan yang membahas hal tidak penting atau hal pribadi. Ia hanya menanggapi chat yang memang membahas urusan penting. Saking takutnya kehilangan Alea dan tak ingin ada lagi kesalahpahaman di antara mereka. Saha selalu memberitahu Alea isi chat dari rekan perempuan. Alea menghargai usaha Saha. Ia bisa merasakan laki-laki itu begitu takut kehilangannya. Kehilangan kepercayaan darinya. Alea belajar untuk lebih memanage waktunya, membagi dengan adil antara pekerjaan dan perannya sebagai istri. Ia berusaha untuk selalu pulang lebih awal dan memasak menu makan malam untuk sang suami. Sekali waktu Alea dan Saha menyempatkan diri untuk liburan berdua, atau sekedar menginap di villa atau hotel di Baturaden. Honeymoon untuk kesekian kali, karena hingga detik ini, belum ada tanda-tanda kehamilan pada Alea. Malam ini Saha pulang telat, karena harus menghadiri seminar di universitas lain, tapi masih dalam satu kota. Alea menyambut kepulangan Saha dengan dress bermotif bunga dan aroma parfum vanila yang menguar. Menu makan malam tersaji di meja. Saha sangat bersyukur semakin hari Alea semakin mengerti bagaimana menjalankan peran sebagai istri. Saha juga berusaha untuk menjadi suami yang baik dan memahami istri. Ia tak segan membantu Alea mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan terkadang menyiapkan surprise kecil untuk Alea. Keduanya belajar bahwa dalam pernikahan, rasa saling menghargai dan memahami itu sangatlah penting. Dua pribadi tak akan pernah sama. Yang ada hanyalah saling mencocokkan diri dan menjadikan perbedaan itu sebagai warna yang akan saling mengisi dan melengkapi. Seusai Saha mandi, keduanya menikmati makan malam bersama, yang rasanya tak kalah romantis dari makan malam di luaran. Alea berusaha semaksimal yang ia bisa untuk menyajikan menu-menu favorit Saha. Ia ingin membahagiakan Saha bermula dari hal-hal sederhana yang bisa ia lakukan. Saha akui, masakan Alea semakin bertambah enak dari waktu ke waktu. Selesai makan malam, keduanya berbincang di ruang tengah. Alea berbaring dan menyandarkan kepalanya di pangkuan Saha. Sementara jari-jari Saha mengusap lembut rambut istrinya. "Sayang," ucap Alea lembut. "Ya." "Tadi siang aku ketemu Adira. Perutnya semakin besar. Rasanya pasti bahagia banget ya dikasih kesempatan untuk hamil. Aku kapan ya nyusul?" Saha terdiam sesaat. Jari-jarinya masih aktif mengusap helai demi helai rambut Alea yang beraroma mint. "Sayang." Alea bangun dari posisinya dan duduk di sebelah sang suami. "Iya." "Kok kamu diem aja?" Alea mengerucutkan bibirnya. Saha tersenyum. Wajah Alea tampak begitu menggemaskan saat tengah merajuk manja. "Insya Allah besok, lusa, atau nanti adalah giliranmu untuk hamil." Saha bicara begitu yakin. "Amin. Orang-orang sudah mulai banyak yang nanya, udah isi belum? Kapan hamil? Kok belum isi juga?" Alea menghela nafas kecewa. Saha tersenyum sekali lagi. "Gak usah dipikirin. Kalau ada yang nanya kapan hamil, jawab aja. Nanyanya sama Allah, jangan sama saya. Lah yang berhak untuk ngasih kehamilan itu Allah. Manusia cuma bisa usaha dan doa." Alea mengangguk pelan. "Iya, dikiranya kita yang punya kuasa untuk menentukan kehamilan. Sebenarnya gemes banget dan kadang suka kesel kalau ada orang nanya gini. Apalagi kalau nuduh kita kurang usahanya. Atau dikira sengaja menunda momongan. Padahal kita udah berusaha. Waktu periksa ke dokter juga semua baik-baik saja. Semua hanya soal waktu. Mungkin Allah belum ngasih sekarang, tapi siapa tahu dikasih di waktu mendatang." Saha menangkup kedua pipi Alea.
Betul banget sayang, pinter banget. Istri siapa sih? Alia tertawa kecil. Mereka saling menatap, memperhatikan lekat guratan wajah masing-masing. Saha membelai rambut Alia, menatapnya lekat dan lama, seolah tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Wanita ini yang ia pilih untuk menjadi pendampingnya. Wanita yang ia harapkan akan terus bersamanya entah susah maupun senang. Berapa lama kau akan bersamanya? Manusia tak pernah tahu. Saha berusaha untuk menikmati setiap momen bersama Alia. Ia genggam erat jari-jari itu selagi masih bisa menggenggam. Ia kecup kening itu selagi ada kesempatan melakukannya. Ia daratkan kecupan di bibir istrinya selama masih banyak waktu yang bisa mereka habiskan berdua. Ia sadar benar, Alia begitu berharga untuknya. Saha mencium bibir itu sekali lagi. Kali ini ia ingin ciuman yang dalam dan lebih lama. Keduanya saling memagut, merasakan manisnya sebuah ciuman yang tak pernah bosan untuk mereka ulang. Alia melepas ciumannya lalu kembali menatap Saha yang sebenarnya belum ingin mengakhiri ciumannya. Kamu gak akan meninggalkanku kan? Tanya Alia pelan. Saha mengernyit. Kenapa aku harus meninggalkanmu? Aku gak bisa kalau gak ada kamu. Aku belum juga hamil. Saha menyadari Alia masih saja memikirkan keadaannya yang belum jua hamil. Komentar orang-orang sedikit banyak telah mengusik pikirannya. Laki-laki itu meraih tangan Alia dan menggenggamnya lebih erat. Terlalu picik dan kejam kalau aku meninggalkanmu karena sesuatu yang bahkan bukan kuasamu. Salah satu tujuan pernikahan memang mendapatkan keturunan. Tapi aku juga tak akan menjadikan kehadiran keturunan sebagai segalanya. Atau sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Ada banyak hal lain yang bisa membuat pernikahan kita bahagia. Ketika kita bisa saling menghargai, memahami, mengesampingkan ego, menguatkan cinta kita, dan bisa melihatmu setiap hari itu sudah jadi kebahagiaan yang harus aku syukuri. Bagaimana bisa aku meninggalkanmu, sementara aku begitu takut kehilanganmu? Alia menyunggingkan senyum tipis. Sorot matanya begitu lembut menatap sang suami. Awalnya ia pernah ragu, apakah Saha benar-benar mencintainya. Kini ia tak perlu mempertanyakan lagi. Perlakuan Saha yang begitu baik dan lembut padanya telah menceritakan segalanya. Saha menarik tubuh Alia dalam pelukannya, membenamkan kepala istrinya di dada bidangnya. Alia memejamkan mata, merasakan irama detak jantung sang suami yang begitu teratur. Ada atau belum ada kehadiran buah hati, semua itu tak akan mengikis cinta yang telah terbangun. Saha membereskan ruang kerjanya. Rasanya ia ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Alia memintanya untuk pulang lebih awal. Yang membuat fokusnya terusik kala mengajar adalah sang istri yang mendadak lebih agresif dari biasanya. Mengirimkan foto-foto seksinya via WhatsApp. Gaun tipis yang Alia kenakan ditambah dada ranum sang istri yang terekspos dalam foto-foto sensual itu membuat Saha ingin cepat-cepat tiba di rumah, lalu menerkam sang istri saat itu juga. Dengan senyum yang tak lepas, Saha membalas pesan WhatsApp Alia. Dasar nakal, tunggu aku pulang, bakal aku makan kamu kalau udah sampai rumah. Satu balasan datang dari Alia. Gak sabar ingin dimakan kamu. Saha begitu bersemangat berjalan menuju area parkir. Bayangan istrinya yang cantik dan begitu menggoda sekelebat melintas di benaknya. Ia merasa seperti laki-laki yang paling beruntung di dunia. Alia tak hanya tahu caranya menyenangkan suami, tapi juga mau bersama-sama dengannya belajar memperbaiki diri. Bahkan setiap sepertiga malam terakhir, Alia kerap membangunkannya untuk sholat tahajud. Tak lupa mengingatkan setiap selesai sholat. Mohon doa pada Allah agar diberi keturunan yang sholih dan sholihah. Setiba di rumah, Saha mengucap salam dan masuk ke dalam. Ada jawaban salam, tapi ia tak melihat batang hidung istrinya. Yang ada justru ruangan yang sedikit berantakan dengan balon-balon bertebaran di lantai. Ada satu tulisan terpajang di dinding. Ke dapur sayang, temukan kotak di sana. Saha tersenyum. Rupanya Alia ingin bermain-main dengannya. Saha berjalan menuju dapur. Ia mengedarkan pandangan ke segala sudut untuk mencari di mana kotak itu tersembunyi. Ia buka tudung saji. Hanya ada makanan,
Ia buka salah satu lemari untuk menyimpan perkakas dapur. Hasilnya nihil. Ia buka salah satu lemari yang biasanya digunakan untuk menyimpan minyak, gula, dan beras. Saha melihat ada sebuah kotak terselip di antara kemasan minyak. Saha mengambilnya. Dengan tak sabar, ia buka tutup kotak itu. Mata Saha berbinar dan senyum lebar mengembang di wajahnya. Selamat sayang, insya Allah kamu akan menjadi ayah. Di bawah tulisan itu ada satu tespek dengan strip 2 garis merah. Saha memekiki senang. Alhamdulillah. Tiba-tiba Alia berjalan ke arahnya. Ia datang dari kamar. Wajah cantiknya mengerlingkan satu senyum yang begitu indah. Saha tak bisa berkata-kata lagi. Tanpa ia sadari, setitik bulir bening jatuh. Penantiannya dan Alia terjawab dengan sesuatu yang sangat manis. Saha mendekap tubuh istrinya. Ia kecup kening Alia bertubi-tubi. Ini kejutan yang sangat manis, sayang. Makasih untuk kejutannya. Alhamdulillah, aku bahagia banget. Saha mengecup bibir istrinya berulang kali. Alia tertawa kecil. Tadi pagi aku udah tespek sebenarnya. Aku sengaja gak ngasih tahu dulu karena pengen kasih kamu surprise. Mereka berpelukan sekali lagi. Saha melepas pelukannya dan menangkup kedua pipi Alia lalu menatapnya dengan pendaran cinta yang semakin menguat. Ini amanah untuk kita. Mudah-mudahan semua diberi kelancaran dan kemudahan sampai nanti persalinan. Kita akan bersama-sama membesarkan anak kita. Kita akan berusaha menjadi orang tua yang baik untuknya. Alia mengangguk dan tersenyum. Saha mengecup kening Alia begitu lembut. I love you so much, my wife. I love you to my hubby. Sepasang insan yang saling mencintai itu kembali berpelukan, menyalurkan segala rasa cinta. Satu babak baru akan mereka jalani sebagai calon orang tua, dan kelak akan resmi menyandang status sebagai orang tua setelah anak itu lahir. Cinta semakin membara seiring dengan tanggung jawab yang juga semakin besar dalam mengemban amanah. Saha menimang bayi mungilnya yang baru berusia 5 bulan. Ia mencoba menenangkan bayinya yang tengah menangis minta menyusu, sementara sang istri belum selesai mandi. Cup-cup, tenang sayang, jangan nangis terus. Bentar lagi mama selesai mandi. Saha mencoba tersenyum semanis mungkin, mencandai sang baby yang masih saja menangis kencang. Alia yang mendengar tangis melengking sang putra tak bisa tenang saat mengguyur badannya. Ia mengoles badannya dengan sabun sekenanya, asal kena saja. Ia bilas dengan gerak yang sangat tangkas. Bahkan ia mengolah badannya tergesa-gesa. Disambarnya betrop yang tergantung. Ia kenakan secepat kilat, lalu keluar dari kamar mandi. Tanpa sengaja, kaki Alia terantuk kaki meja karena terburu-buru, dan tak melihat-lihat jika di depannya ada meja. Alia mengaduh kesakitan. Aduh, sakit. Alia meraba pergelangan kakinya. Saha menoleh ke arah sang istri. Hati-hati sayang. Saha ingin membantu Alia bangun, tapi saat ini ia tengah menggendong bayinya. Jadi ia tak bisa berbuat banyak. Alia bangkit kembali. Ia segera mendekat ke arah sang putra. Alia menggendongnya lalu memangkunya. Disusuinya bayi mungilnya. Bahkan ia lupa menyisir rambut dan belum berganti baju. Saha duduk di sebelah Alia. Ia perhatikan lekat-lekat wajah bayinya yang kata orang mewarisi mata elangnya dan hidung mancungnya. Tapi bibir tipis milik istrinya. Perpaduan sempurna. Bayi itu begitu tampan. Saha dan Alia sepakat untuk memberi nama Ezar Kalandrayuda. Saha sangat senang mengamati bagaimana Ezar menyusu dengan begitu rakus. Mata beningnya membulat seolah tengah menelisi gurat wajah sang mama. Alia tersenyum dan menatap balik sang putra penuh cinta kasih. Saha mengusap pipi bayi lucunya. Dedek nyusunya enak banget. Udah pengen nyusu dari tadi ya sayang. Susunya mama enak ya sayang. Saha mengerucutkan bibirnya, menempelkan bibirnya di dada sang istri yang masih bebas tapi masih tertutup betrop, dan menirukan gerakan menyusu. Alia tertawa. Papa kayak bayi aja ikut nyusu. Saha ikut tertawa. Kangen. Saha mengecup bahu Alia. Kangen? Kan tiap hari ketemu. Alia melirik Saha yang tersenyum menatapnya. Iya sih. Kangen yang lain.
Saha mengecup pipi Alia dan menurun ke lehernya. Saha perhatikan mata Ezar terpejam. Bibir mungil itu sudah berhenti mengisap. Alia mengerti, Saha menginginkan dirinya. Sudah agak lama mereka tak berhubungan karena Alia selalu kelelahan. Awal-awal, Saha bisa memahami Alia yang belum siap melayaninya, karena masih terbawa rasa sakit di organ intimnya saat melahirkan Ezar. Namun Saha kurang bisa menerima jika alasan Alia selalu saja capek dan lelah karena mengurus Ezar. "Aku habis mandi, Saha. Lagian kamu mau ke kampus kan?" Alia membaringkan Ezar di kasur. Saha menggaruk belakang kepalanya. Ia mendesau kecewa. "Kan bisa mandi lagi nanti. Lagian aku ke kampus siangan." Balas Saha melirik Alia yang tetap terlihat menarik pasca melahirkan. "Aku malas mandi lagi." Alia berjalan menuju lemari dan mengambil baju ganti. Saha mendekat ke arah Alia. Ia memeluk wanita itu dari belakang dan menciumi wajah serta lehernya. Rasa rindunya untuk menyentuh Alia dan bermesraan dengannya semakin tak tertahan. Ia berhak meminta haknya dari Alia. Alia membeku sesaat. Tangan Saha sudah menjelajah ke setiap jengkal tubuhnya. Jari-jarinya memasuki area dada Alia. Sementara bibir Saha masih terus berkelana, meninggalkan jejak di leher dan bahu istrinya. Alia tak lagi bisa menghindar atau menolak. Ia tak sampai hati jika tidak memberikan Saha haknya, kendati ia belum bergairah untuk bermesraan dengan sang suami. Alia hanya mampu menurut saat Saha menuntunnya ke kamar lain. Saha yang sudah tak sabar melepas pakaiannya dan bedrobe yang menutupi tubuh sang istri. Ia kembali mendaratkan kecupan di tubuh Alia. Seakan tak terlewatkan 1 inci pun. Alia hanya terdiam pasrah. Sentuhan Saha memang sedikit memercik hasrat yang sebelumnya belum terbangun. Tapi ia tak memberi respon seperti yang Saha harapkan. Alia hanya diam saja dan sekadar menuntaskan hasrat sang suami yang sudah menggebu-gebu. Seusai bermesraan dengan sang istri, Saha mandi dan berganti pakaian. Ia rasakan Alia memang belum menemukan mood terbaiknya untuk melayaninya. Ia rindu akan keagresifan Alia dan servis maksimal Alia ketika tengah diranjang. Ia rindu ekspresi wajah Alia yang begitu menikmati percintaan mereka. Namun ia tetap menerima servis apa adanya dari Alia. Yang terpenting, hasratnya tersalurkan. Saha minta Alia untuk menemaninya makan, tapi Ezar bangun dari tidurnya dan minta menyusu. Terpaksa Saha makan sendiri. Lauk yang dimasak Alia seadanya. Hanya sayur sop dan ayam goreng. Ayam itu diberikan oleh ibu mertuanya, Bunda Riana. Ia memberi ayam yang sudah diungkep, jadi Alia tinggal menggorengnya jika ingin memakannya. Meski Riana bukan ibu kandung Alia, tapi ia begitu perhatian pada putri tirinya ini. Saat awal pasca melahirkan, Riana bahkan menginap di rumahnya demi bisa membantu Alia dan mengurus cucunya. Saha tetap bersyukur, Alia masih memperhatikannya, meski sebagian besar perhatiannya tersita untuk Ezar. Mereka memang sepakat tidak menggunakan jasa asisten rumah tangga maupun babysitter. Saha berpikir, mungkin ia perlu memperkerjakan seorang asisten rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, agar Alia bisa fokus mengurus Ezar tanpa terbebani dengan pekerjaan rumah tangga. Saha memang sering membantu Alia, tapi saat ia mengajar atau harus pulang terlambat karena urusan pekerjaan, ia tak bisa banyak membantu sang istri. Setelah menyusui Ezar, Alia membaringkan bayinya di kasur. Ia melangkah menuju ruang makan. "Sayang, aku makan di kamar ya sambil jagain Ezar," ucap Alia seraya mengambil nasi. Saha mengangguk. "Iya, nggak apa-apa. Oh ya, apa kita perlu mempekerjakan asisten rumah tangga ya? Biar kamu nggak kecapean dan bisa fokus ngurus Ezar." Alia membisu sesaat. Sepertinya ia sependapat dengan Saha. "Boleh sayang," Alia tersenyum. "Oke, nanti aku cari infonya." Mencari asisten rumah tangga itu tak semudah dalam bayangan Saha. Beruntung Riana mengenalkannya pada Mbok Minah, asisten rumah tangga yang terbiasa bekerja part-time di rumah mertuanya. Saha senang karena Mbok Minah bersedia bekerja full-time di rumah Saha. Itu artinya, dia juga tinggal di rumah Saha. Awalnya berjalan lancar, pekerjaan rumah tangga dapat diatasi dengan baik, hingga Alia bisa fokus dengan Ezar, dan sudah punya waktu yang cukup untuk berduaan dengan Saha, meski belum maksimal. Namun belakangan ini,
Mbok Mina sering sakit-sakitan karena usia yang sudah semakin menua. Karena tak enak hati, Mbok Mina mengundurkan diri dan menawarkan keponakannya untuk menggantikannya. Tentu Saha tak bisa memutuskan sepihak. Ia menyerahkan segalanya pada Alea. Apakah akan mempekerjakan keponakan Mbok Mina atau tidak? Atas alasan kemanusiaan, Alea menerimanya. Keponakan Mbok Mina adalah gadis berusia 21 tahun, bernama Delia. Ia membutuhkan pekerjaan untuk membiayai hidup ibu dan kedua adiknya. Ayahnya telah meninggal. Alea menyukai kinerja asisten barunya. Dia begitu cekatan, terampil, dan sering berinisiatif mengerjakan sesuatu tanpa disuruh. Kemampuan masaknya juga cukup baik. Alea sangat terbantu dengan ketangkasan Delia. Apalagi Ezar sudah MPASI. Sekarang kesibukannya bertambah karena ia yang memasak sendiri menu untuk bayinya. Alea juga sudah mulai aktif ke butik setelah sebelumnya ia menyerahkan pengelolaan butik itu pada asistennya. Saha juga semakin sibuk dengan pekerjaannya. Dalam 3 hari ke depan, dia harus menghadiri seminar di Bandung dan mengisi materi di salah satu universitas di sana. Alea membantu Saha mengepak pakaian yang akan ia bawa. Rasanya berat melepas Saha keluar kota. Ini pertama kali bagi Alea berjauhan dengan sang suami meski hanya 3 hari. Baik-baik di rumah ya sayang, nanti aku bakal kasih kabar terus. Saha mendaratkan kecupan di kening Alea. Ia juga mencium pipi Ezar. Papa berangkat dulu ya sayang, baik-baik sama mama. Saha tersenyum menatap Ezar yang juga berbinar menatap sang ayah. Hati-hati ya sayang, selama di sana terus ngasih kabar ya. Alea menyunggingkan seulas senyum meski dalam hati ia merasa kosong, seperti ada yang hilang. Saha mengangguk dan tersenyum sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha menaiki taksi menuju ke stasiun. Alea masih mematung, menyaksikan laju taksi yang semakin jauh. Ia meyakinkan diri bahwa 3 hari itu tak akan lama. Saha bisa bernafas lega ketika tiba di hotel tempatnya menginap. Malam nanti, semua dosen yang diundang seminar akan menghadiri acara makan malam yang juga diadakan di restoran hotel tersebut. Ia memberi kabar pada Alea bahwa dirinya sudah sampai. Tak ada balasan dari Alea. Ia menduga sang istri tengah menyusui Ezar, karena itu belum sempat membalas pesannya. Saha memutuskan untuk mandi lalu beristirahat sejenak dengan berbaring di atas ranjang. Saha mengganti-ganti channel televisi, hingga akhirnya nada dering ponselnya mengalun merdu. Nama My Sexy Wife terpampang di layar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, aku tadi gak bales karena lagi nyusui Ezar. Kamu lagi apa di hotel? Lagi nonton TV. Ezar udah bobo? Udah. Nanti malam kamu mau makan malam ya? Iya sayang. Oh ya, ganti video call dong. Aku pengen lihat kamu. Aku belum mandi, masih berantakan. Saha tersenyum. Sejak melahirkan, istrinya jarang tampil rapi. Ia bisa memakluminya. Gak apa-apa sayang. Alea menuruti sang suami. Ia mengamati Saha di layar. Saha mengenakan kaos santai dan celana kulot. Saha tersenyum menatap Alea yang menguci rambut skenanya dengan daster motif bunga-bunga. Begini kan lebih enak. Aku bisa sambil liatin kamu. Lagi-lagi Saha tersenyum. Alea tersenyum. Terkadang ia merasa gemuk, tak menarik, tapi ia seolah tak punya banyak waktu merawat diri. Terkadang ia juga bergadang saat Ezar bangun malam dan minta menyusu. Kamu suka liatin aku? Kenapa? Tanya Alea. Kamu cantik dan selalu bikin aku kangen. Andai aja Ezar udah 1 tahunan. Rasanya aku juga pengen ngajak kamu dan Ezar ke sini. Alea tersenyum lagi. Apa aku masih cantik? Saha mengangguk. Kamu sangat cantik. Gak ada yang berubah. Bukannya aku tambah gemuk. Kata siapa Alea? Kamu ideal, langsing. Aku sayang kamu apapun keadaan kamu. Kamu gak akan ninggalin aku kan? Alea mengernyitkan dahi. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Kamu meragukanku. Aku percaya sama kamu. Aku hanya takut kamu berubah setelah aku melahirkan. Alea menunduk. Kadang ada ketakutan Saha akan berpaling karena ia menyadari
Ada kalanya ia tak bisa maksimal menjalankan perannya sebagai istri. Aku gak berubah, Alia. Aku masih sama seperti dulu. Setelah punya anak, tentu rasa sayangku bertambah sama kamu. Lihat perjuanganmu saat melahirkan membuatku semakin menghargai kamu. Alia menyunggingkan segaris senyuman. Makasih sayang. Saha pun mengulas senyum. Sama-sama. I love you. I love you too. Tiba-tiba terdengar tangis melengking. Ezar bangun dari tidurnya. Ezar bangun. Udah dulu ya sayang. Nanti sambung lagi. Alia terlihat panik. Iya gak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha merasa lebih tenang setelah berbincang dengan Alia. Rasa rindu pada putranya juga sedikit terobati kendati hanya mendengar tangisnya. Malamnya, Saha menghadiri acara makan malam yang dihadiri banyak tamu undangan dari berbagai kota. Saha mengenakan setelan jas rancangan Alia. Istrinya tak hanya piawai merancang busana muslimah, tapi juga mampu merancang baju untuk pria. Saha duduk di salah satu sudut dengan secangkir kopi dalam genggaman. Saha? Saha menoleh ke sumber suara. Ia mengernyit menatap seorang perempuan mengenakan gaun panjang dan tatanan rambut yang disanggul sederhana. Make up minimalis semakin menonjolkan kecantikan alaminya. Saha mengingat-ingat, apakah dirinya mengenal perempuan ini? Kamu pasti lupa sama aku ya? Gak apa-apa. Cowok yang dulu populer di SMA mana inget sama cewek cupu yang gak tenar. Perempuan itu tersenyum manis. Saha masih terus berusaha mengingat. Dari pernyataan sang perempuan, Saha tahu bahwa perempuan itu adalah teman SMA-nya. Bentar, aku ingat-ingat dulu. Beneran aku pangling, kamu siapa ya? Perempuan itu duduk di sebelah Saha. Ia masih tersenyum. Aku Kezia. Dulu kita pernah sekelas waktu kelas 3. Setelah perempuan itu menyebutkan namanya, barulah Saha teringat akan sosok gadis pendiam berambut panjang yang sebenarnya cantik tapi tertutup. Saha juga ingat dulu pernah satu kelompok belajar bersama Kezia. Bahkan Saha sempat tertarik pada gadis itu, hanya ia memilih untuk memendam ketertarikannya. Ia tak menyangka akan dipertemukan kembali dengan Kezia. Dia terlihat sangat berbeda, jauh lebih cantik dibanding ketika waktu SMA. Pipi tembemnya tak ada lagi. Kezia terlihat lebih langsing dan menawan. Kezia yang pendiam itu? Iya, aku ingat. Ya Allah, gak nyangka bisa ketemu di sini. Kamu ngajar di mana? Wajah Saha berseri. Selalu ada rasa bahagia kalau bertemu teman lama. Apalagi dia dan Kezia sama-sama dosen. Aku ngajar di Bandung. Aku juga gak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Kamu ngajar di Purwokerto ya kalau gak salah? Saha mengangguk. Iya, kamu kok bisa tahu? Sebenarnya aku follow Instagram kamu, tapi kamu kayaknya gak paham dengan Instagramku. Gak apa-apa kok. Saha mengeluarkan ponselnya. Oh ya? Instagram kamu apa? Biar aku follow back. Instagramku Kezia Ardani. Saha segera memfollow Instagram Kezia. Ia mengamati sejenak postingan foto Kezia bersama seorang pria. Ini suami kamu ya? Saha masih mengamati foto pria yang tampak sangar dengan tato di lengannya. Ia tak menyangka Kezia menyukai tipe laki-laki seperti ini. Iya, dia Mas Erlan, suamiku. Kami menikah 3 tahun yang lalu. Kalian sudah punya anak? Raut wajah Kezia mendadak muram. Setiap ada yang bertanya tentang anak, ia selalu teringat pada kehamilannya yang pernah bermasalah hingga keguguran. Sejak itu, ia belum hamil lagi dan hingga detik ini, Erlan masih sering menyalahkannya atas kehilangan janin mereka. Erlan menganggapnya tak becus menjaga kehamilannya. Belum, kami belum punya anak. Senyum perlahan memudar di wajah Saha. Niatnya untuk bercerita tentang Ezar pun menguap. Ia bisa merasakan kesedihan yang mengendap di wajah Kezia. Baru 3 tahun, masih banyak waktu dan kesempatan. Terus usaha dan doa. Nanti Allah pasti akan memberi di waktu yang tepat. Saha tersenyum. Amin. Oh ya Saha, baby kamu lucu banget ya. Siapa yang namanya? Ezar ya kalau nggak salah. Saha mengangguk. Iya, namanya Ezar. Dia lagi lucu-lucunya. Saha menyadari Kezia sering melihat-lihat postingannya di Instagram, hingga dia hafal nama bayinya. Aku suka lihat foto Ezar,
Kalian pasti bahagia banget ya punya bayi selucu Ezar. Kezia tersenyum lebar. Ia berharap suatu saat bisa memiliki anak yang lucu dan menggemaskan. Alhamdulillah, kami sangat bahagia. Anak itu anugerah. Pulang ngajar terus lihat dia senyum, ketawa, atau bahkan nangis sekalipun rasa capek itu seolah hilang. Segaris senyum melengkung di kedua sudut bibir Kezia. Ia membayangkan jika ada anak dalam pernikahan mereka. Pasti pernikahannya akan terasa semakin lengkap. Hubungannya dan Erlan juga akan semakin harmonis. Oh ya, kamu menginap di hotel ini. Kamu tinggal di Bandung kan? Kezia menggeleng. Aku nggak nginep, aku pulang kok. Aku cuma datang untuk makan malam. Kalau gitu kita ambil makanannya yuk, aku udah lapar. Saha memegangi perutnya. Kezia tertawa. Oke, aku juga udah lapar. Mereka beranjak dan mengambil makanan di meja prasmanan. Selesai makan malam, Saha mengantar Kezia keluar hotel. Kezia mengatakan bahwa sang suami akan menjemputnya. Saha ingin berkenalan dengan Erlan. Mereka berdiri di depan hotel masih sambil berbincang. Keduanya bertukar nomor handphone karena Kezia hendak memasukkan Saha ke grup perkumpulan dosen Fakultas Ekonomi. Tak lama kemudian, datang satu mobil berwarna silver yang berhenti di depan hotel. Seorang pria keluar dari mobil. Ia tampak terkejut melihat sang istri berdiri bersebelahan dengan seorang pria. Mas, ini ada teman SMA yang mau kenalan sama kamu. Namanya Saha. Kezia tersenyum menatap Erlan dan beralih menatap Saha. Kenalkan saya Saha, teman SMA Kezia. Saha menjulurkan tangannya. Erlan membalas jabatan tangan Saha. Senyum yang sangat tipis terulas. Sejatinya ia tak menyukai pria bernama Saha itu. Ia ingat, ia pernah membaca buku harian Kezia. Nama Saha banyak sekali ia temukan di setiap lembarnya. Saha adalah cinta pertama Kezia, dan perempuan itu tak pernah mengungkapkan perasaannya pada Saha. Erlan merasa cemburu. Saya Erlan, balas Erlan singkat. Ya udah, kita pulang, udah malam, tukas Erlan. Kami pulang dulu, sampai ketemu besok di seminar. Kezia tersenyum ramah. Saha membalas senyum itu. Ia masih mematung hingga mobil Kezia benar-benar berlalu dari hadapannya. Sepanjang perjalanan, Erlan sama sekali tak mengajak Kezia bicara. Dadanya bergemuruh rasa cemburu. Memang antara Kezia dan Saha tidak ada hubungan apapun. Tapi tetap saja, ada ketakutan yang begitu besar bahwa Kezia akan meninggalkannya dan berpaling pada cinta pertamanya itu. Setiba di rumah, Erlan masih saja membisu. Kezia yang sudah membersihkan diri dan berganti pakaian menyadari akan sikap Erlan yang berubah begitu dingin. Laki-laki itu memang terkadang dingin, tapi kali ini ada yang berbeda. Kenapa mas? Kamu dari tadi diem aja? Kezia duduk di sebelah Erlan yang tengah selonjoran di ranjang seraya memainkan ponselnya. Teman lama kamu ini udah menikah. Punya anak juga? Kezia melirik layar ponsel sang suami yang tengah berselancar di Instagram Saha. Iya, dia sudah punya anak. Dia itu cinta pertamamu kan? Sorot mata Erlan begitu menghunus, seakan melumpuhkan setiap titik saraf Kezia. Kezia tahu, kalau sudah begini, itu artinya suaminya cemburu. Erlan terlalu posesif, dan itu membuat Kezia tak nyaman. Setiap ada teman pria Kezia yang menghubungi lewat telepon untuk membicarakan pekerjaan, sang suami selalu senewan. Pria itu juga sering mengecek isi ponsel Kezia. Dan akan berang jika menemukan chat dari teman pria, kendati hanya membicarakan urusan pekerjaan. Selain mengajar di salah satu universitas, Kezia juga kerap menerima tawaran untuk mengajar di universitas lain, juga memiliki bisnis jual beli mobil bekas. Wajar jika banyak rekan bisnis dan pelanggan laki-laki. Itu hanya masa lalu, Mas. Dia sudah berkeluarga. Begitu juga denganku. Kami murni berteman. Aku lihat kamu bahagia banget. Kamu seneng kan ketemu dia lagi? Awas aja jika kamu macam-macam dengannya. Astagfirullah mas, kamu terlalu cemburu. Erlan mendorong tubuh Kezia hingga terbaring. Erlan menindihnya dan mulai menjalankan aksinya melucuti pakaian istrinya. Kezia sangat paham akan kebiasaan sang suami yang selalu melampiaskan amarah dan kekesalannya dengan memintanya memuaskan hasrat seksualnya. Tak peduli meski Kezia belum siap. Erlan mencium bibir Kezia rakus.
memastikan bahwa hanya dia yang bisa memberi ciuman terpanas untuk istrinya. Jari-jarinya mencengkram puncak dada sang istri dengan kencangnya, hingga membuat Kezia meringis menahan sakit. "Mendasarlah yang keras, dan sebut namaku sepanjang kita bercinta. Ucapkan kalau kamu cinta aku dan aku hanya satu-satunya. Layani aku dengan liar." Erlan berbisik lirih, lalu memberi banyak tanda gairahnya di sepanjang leher itu. Tak peduli esoknya Kezia akan mencari berbagai cara untuk menutupi jejak merah itu. Kezia tak bisa mengelak. Ia harus menuruti permintaan sang suami yang memintanya menyebut nama Erlan dan mendesak keras. Erlan selalu mendominasi dan tak akan berhenti sampai dia terpuaskan. Sesekali Erlan menggigit membuat Kezia memekik. Tak ada jalan lain bagi Kezia untuk mencoba menikmati segala perlakuan Erlan. Meski terkadang, Erlan meminta sesuatu yang aneh tatkala bercinta. Terkadang Erlan meminta Kezia bertingkah seperti korban pemerkosaan yang menjerit kala Erlan menyentuhnya. Atau ia akan mengikat tangan Kezia, agar bisa leluasa menyentuh tubuh istrinya, dan menikmati wajah pasrah Kezia. Kezia tahu, ini sesuatu yang menyimpang, tapi ia tak bisa melawan, karena nyatanya, sang suami selalu memberi kepuasan berkali lipat setelah dirinya menuruti semua permintaan Erlan. Saha mencoba menghubungi Alia menjelang tidur. Setidaknya ia ingin mendengar suara Alia, atau melihat wajahnya sebelum terlelap. Tak ada jawaban. Berulang kali Saha menelpon. Tetap tak ada jawaban. Ia menduga Alia pasti sudah tidur. Sejak melahirkan, Alia sering sekali tidur lebih awal. Ezar terbiasa tidur sambil menyusu. Alia menyusuinya sambil berbaring. Perempuan itu akan ikut tertidur bahkan di saat Ezar masih menyusu dengan mata yang sudah terpejam. Saha berusaha memaklumi. Ia letakkan ponselnya di nakas. Seketika ia teringat pada pertemuannya dengan Kezia juga Erlan. Ia tak pernah menyangka. Perempuan pendiam itu sekarang sudah menjelma menjadi perempuan sukses yang memiliki pekerjaan yang bagus juga bisnis yang lancar. Ia senang setiap kali mendengar teman-teman lamanya sukses dengan kehidupannya sekarang. Saha memejamkan mata, berharap 3 hari ini akan cepat berlalu. Dia sudah rindu pada Alia dan Ezar.